melaporkan Joko Widodo atas kebohongan publik ketika dia jadi presiden 2017, ya, bahwa dalam dialog tersebut dia menyebutkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing, entah apapun itu, pembimbing apapun, dan yang pasti sudah dibantah oleh Pak Kasmujo. Ya, jadi kebohongan publik itu kita akan laporkan. Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi berawal 3 tahun terakhir. Ketika itu, Bambang Trimulyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal dugaan penggunaan ijazah palsu saat pemilihan presiden 2019 berlangsung. Bambang Trimulyono kemudian mencabut gugatan tersebut setelah ada klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada, tempat Jokowi menyelesaikan studinya di Fakultas Kehutanan. Namun, proses hukum yang menjerat Bambang dan Sugi Nur Raharja atau Gus Nur tetap berlanjut. Bambang dan Gus Nur pada akhirnya tetap divonis 6 tahun penjara karena terbukti menyebarkan berita bohong dan menjatuhkan vonis hukuman penjara. Polemik kembali muncul setelah Egy Sujana menuding Jokowi memalsukan ijazah. Babak baru persoalan ini telah memasuki gelar perkara khusus yang dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada Rabu 9 Juli 2025 kemarin. Pada Desember 2024, Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana melaporkan Jokowi atas dugaan pemalsuan ijazah yang melanggar pasal 263 KUHP dan atau pasal 264 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3 bulan kemudian, bukti tambahan diberikan oleh Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila. Bukti tersebut berdasarkan hasil temuan Rismon Sianipar dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Keduanya merupakan ahli forensik digital dan pakar telematika yang membantu TPUA. Pada tanggal 22 Mei 2025, Pusat Laboratorium Forensik atau Puslab4 mengumumkan hasil uji forensik terhadap ijazah Jokowi. Hasilnya yaitu ijazah Jokowi dinyatakan terbukti keasliannya dengan melakukan perbandingan antara bukti dan pembanding, yang mana hasilnya adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. TPUA menolak hasil Puslab4 dan menyatakan keberatan atas penghentian penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Bareskrim Polri akhirnya mengadakan gelar perkara khusus pada tanggal 9 Juli 2025. Sementara pihak Jokowi menyatakan keberatan atas gelar perkara khusus dan menganggap itu tidak diatur dan tidak berdasarkan hukum. Sejak awal, sebenarnya kami sudah menyampaikan keberatan atas proses ini, karena ini digelar perkara khusus pada saat penyelidikan itu tidak diatur dan tidak berdasarkan hukum, kata Yakub di depan kantor Bareskrim Mabes Polri pada hari Rabu 9 Juli 2025. Hasil gelar perkara khusus juga menunjukkan hasil yang sama dengan Puslab4 bahwa ijazah Jokowi dinyatakan asli. Pasca gelar perkara kasus ijazah palsu Jokowi di Bareskrim Polri, Rismon Sianipar, pakar digital forensik akan melaporkan Joko Widodo ke Polda DIY terkait dengan kebohongan publik. Apakah maksud dari kebohongan publik tersebut yang akan dilaporkan oleh Rismon Sianipar dan kawan-kawannya ini? Mari kita lihat bersama-sama pernyataan beliau di tayangan kali ini. Melaporkan Joko Widodo atas kebohongan publik ketika dia jadi presiden 2017, ya, bahwa dalam dialog tersebut dia menyebutkan Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing, entah apapun itu, pembimbing apapun, dan yang pasti sudah dibantah oleh Pak Kasmujo. Ya, jadi kebohongan publik itu kita akan laporkan biar makin nggak bisa tidur. Mudah-mudahan kudisnya cepat sembuh. Ya. Mudah-mudahan Pak Taufik nanti bisa mendampingi saya, ya. Kita laporkan di Jogja aja. Di Polda dong? Polda Jogja, Polda DIY, ya. Supaya Pak Kasmujo nggak kasihan harus Polda. Di samping itu lokus deliktinya di UGM, pas kan? Pas ya, pas acara reuni. Kejadiannya di UGM ya. Di Fakultas Kehutanan UGM.
Itu loh. Dan Bagaimana? 2025 kejadian Dr. Rismond mendatangi Pakas Mujo. Nah, di Pogung Kidul, UGM juga, di utara UGM, cocok. Makanya Pak Jokowi siap-siap nanti dipanggil lagi. Banyak ini barang senjata kami. Sepanjang Anda tidak tunjukkan ijazah itu, maka banyak ini barang yang perlu kita laporkan. Kalau Pak Jokowi bisa melaporkan kami pun bisa melaporkan Anda. Begitu loh, bro. Equality before the law. Dan semoga diproses dengan cepat ya. Ya kita lihat nanti ada nggak mentalnya Polda DIY untuk memanggil Jokowi. Hakim tetap saja menipu dan menipu. Itulah kualitas polisi kita. Apa seperti itu mau kita percayakan? Ya, uji forensik dari lembar pengesahan skripsi dan ijazah Joko Widodo. Ya nggak mau dong. Gitu loh. Kita harus bawakan, suarakan ini ke dunia internasional. Alamatnya sudah ada, saya cari ya. International Court of Justice, Peace Palace, Carnage Plain 2, 2517 KJ The Hague, The Netherlands. Ya, nomor teleponnya ada, emailnya juga ada. Ya, mudah-mudahan mereka mendengar, ya. Dan kita akan menyuarakan ke media-media berbahasa Inggris juga, media-media internasional. Karena kalau tanpa tekanan media internasional nanti bisa suka-sukanya polisi nanti memanipulasi, ya kan? Jadi hasil dari forensik Mabes Polri nanti Bareskrim ya jadi pembenaran dong untuk Jokowi untuk tuntas masalahnya dia gitu loh, ya kan? Terus orang lain gampang dikriminalkan gitu, padahal hasilnya udah terbiasa manipulatif. Makanya jangan memanipulasi gitu loh, ya. Ketahuan memanipulasi sekali, nggak bakal dipercaya, apalagi lembaga kepolisian. Waduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Ya, engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya, bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri, saya kuliti. Ya. Kita modal logika ini. Ya, bukan main-main ini. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, di Setio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Prabowo Subianto ini mati demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apalah mengganti Listio pedang berani. Dok jaksa agung, dok menteri-menteri nih. Iya dok. Tinggal ganti gitu selesai. Ganti pemerintahan, ganti semua menteri, jaksa agung, Kapolri, supaya ada new chapter, ada harapan baru bagi rakyat. Ini masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri, Kapolri, jaksa agung yang diangkat oleh Jokowi. Ini siapa nih Jokowi ini? Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya, Prabowo Subianto ini takut sekali sama Jokowi. Acak. Ini presiden yang paling tertawakan dunia ini. Ya, masa legasinya orang-orang Jokowi masih ada di situ? Itu yang terlihat. Yang nggak terlihat, komisaris-komisaris bentukan Joko Widodo ini, yang para buzzer-buzzer itu, yang dari Ruko University, siapanya itu kemarin itu, yang dari Projo itu, yang di AIMS itu. Saya susah carinya itu, apa lulusan mana itu, dari lulusan mana itu bisa jadi komisaris ya. Jangan Ruko University juga itu. Ya. Jadi orang-orang yang masih berpikiran bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu asli, ya, coba lah kalian ya. Nggak ada orang yang pegang ijazah asli itu malu-malu begini, takut, ya. Kebohongan itu hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Kebenaran siap diuji dalam terang. Kalau ijazah Joko Widodo itu benar asli, maka bisa diuji oleh publik seterang-terangnya. Dia pegang itu ijazahnya. Ya, bahkan kemarin di Surakarta mediasi, kan itu ada diangkat hakimnya ya, hakim mediasi, mediator, Profesor Hukum Pidana UMS. Kenapa nggak datang? Katanya dulu kalau di depan hakim diminta untuk ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Kemarin itu tunjukkanlah ke hakim mediator itu, hakim mediasi. Kok malah Anda ke Jakarta?
Apa untuk memarkirkan ijazah Anda di kepolisian biar jadi barang bukti gitu, biar nggak bisa dibawa ke pengadilan PNS gitu maksud Anda kan? Strateginya menghindar terus. Katanya ini mau ditunjukkan di depan hakim. Uji karbon aja itu, uji usia kertas, uji tinta sudah habis gitu. Dan UGM akan terseret. Makanya saya bilang, Ova Emilia, ya, sayang sekali kerja keras seluruh profesor dulu yang saya kenal, keringatnya itu mengantarkan UGM menjadi baik namanya. Anda hancur-hancurkan ya, Anda hancurkan sehancur-hancurnya sampai rela memanipulasi dokumen. Satu dosen tanda tangannya berbeda, pemalsuan dokumen, nanti tunggu laporan kepada UGM, ya, kepada UGM terutama Rektor Ova Emilia, ya, tunggu aja, ini nanti mengalihkan isu, kita hadapi dulu Jokowi, ya, baru kita laporkan UGM pemalsuan dokumen, gitu.